Oke, selamat datang di Parent Care, menguatkan orang tua, menumbuhkan harapan. Bersama saya, Rima. Dan di setiap episodenya kita akan berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi bersama orang tua luar biasa dari anak-anak istimewa. Sekarang saya bersama Mama David yang kedepannya kita akan berbagi pengalaman mengenai anak David. Seperti itu ya, Maya? Iya. Kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan nih ke Mama, boleh. kayak gitu ya. Oke, Ma, untuk yang pertama ini bagaimana sih untuk Mama atau selaku orang tua David ini ketika mengetahui kondisi David kayak gitu, Ma? Awalnya sih sedih. Iya. Ya, sedih. Iya. Tapi kita sama suami saya itu berusaha menerima dan permasalahannya apa kita hadapi gitu loh. Iya. Ya, kalau jadi misalkan ada terapi atau apa, jadi mau berusaha mencari untuk solusinya. Jadi Iya. bukan untuk mikir apa ya, lu kok gini, anakku gini. Itu saya enggak mau mikir kayak gitu, karena kalau gitu saya pernah kayak gitu, suami saya bilang kamu kayak gitu udah ada gunanya. Iya, iya. Nanti saya sendiri yang sakit. Kalau sakit, padahal David kan membutuhkan saya. Dan anak saya bukan David, kan ada saudaranya juga, Paul. Oh iya. Itu kan saya kalau cuma hanya mikir gitu kan, Paulnya kan kasihan. Ya, jadi saya berusaha imbang lah itu loh. Jadi untuk nyari kalau memang ada masalah ini ya kita nyari solusinya, kita nyari terapi atau dokter, itu aja gitu loh. Oke, berarti ini David ada saudaranya ya, Maya? Iya. Berdua berarti atau Iya. gimana? Iya, berdua. Berdua aja. Iya. Nah, untuk kondisi pertama kali Mama tahu kalau seumpama David ini berbeda dengan saudaranya itu di umur berapa, Ma? Kalau boleh tahu dari kita. Dari kecil. Dari kecil Untuk motoriknya ya. Oh, untuk iya. motoriknya dari kecil, untuk tumbuh kembangnya berbeda. Oh, berarti Mama emang dari kecil Paul sama David ini Kembar. ya? Iya. Jadi Kembar. dari kecil ini Mama sudah mengetahui kalau David sama Paul ini berbeda. Iya, karena kan saya selalu bukan bandingkan persis gini. Iya. Kokonya kok bisa sudah begini, Davidnya kok Davidnya masih belum, belum bisa, gitu ya. gitu loh. Walaupun orang tua bilang, maksudnya kakek neneknya bilang, oh enggak apa-apa, belum waktunya. Iya. Tapi hati kecil saya enggak beres. Gitu Ada loh. yang beda ini. Ada ya? beda, pasti ada sesuatu gitu loh. Maka saya selalu berusaha nyari terapis, dokter apa untuk dokter tumbuh kembang anak untuk David gitu loh. Gitu. Oh, berarti emang dari kecil Mama sudah aware sama perbedaan antara David dan Paul. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, gimana sih Mama bisa menerima kondisi David ini kan ketika yang Paul ini kokonya ya? Iya. Nah, ketika yang Koko ini sudah normal seperti anak biasa, sedangkan David kan masih untuk perbedaan antara Paul dan David ini di apa, Maya? Untuk motoriknya, untuk fokusnya itu, untuk jadi istilahnya untuk akademiknya Paulnya tuh masih bisa Bisa mengikuti sesuai fasenya ya? Iya, tapi kalau untuk David kan untuk akademiknya dia kan ketinggalan. Oh gitu. Itu. Nah, gimana bisa Mama bisa menerima kondisi itu kayak oh ternyata David emang berbeda dengan kokonya seperti itu. Seperti nggak tahu ya, kalau sudah itu saya seperti ya terima aja. Iya. Karena fokus saya hanya apa ya, pikirannya ini motoriknya, dan banyak dokter bilang, maksudnya bukan dokter untuk terapis harus bilang kalau motoriknya ini motorik halus apa tuh nanti seiring waktu dia pasti bisa untuk nulis, untuk baca pasti bisa gitu. Jadi saya pikir motoriknya saya yang push terus gitu loh, terapi gitu. Berarti emang dari kecil Mama itu udah ngetahui kalau motoriknya berbeda dengan Paul, dan makanya dari itu Mama cari terapi untuk memfokuskan motoriknya seperti Iya, itu ya. iya. Nah, untuk dari dari Davidnya sendiri nih Mah menerima kondisi tersebut kan berarti Mama sudah sudah lapang dada nih, sudah Iya. sudah sempet nggak kayak ini kenapa ya anak ini kayak gitu Mah? Kalau saya mikir bukan gitu. Iya, Saya gimana? mikirnya dia apa bisa mandiri.
Oh, yang di pikiran mama cuma apa dia bisa mandiri ya? Iya, saya pikirnya gitu. Kalau ini selama saya sama papanya, orang tuanya masih ada, dia masih istilahnya tak kekep gitu ya. Iya, masih sangat buntuti ya. Cuma nanti kalau saya nggak ada atau orang tuanya nggak ada, ini gimana? Saya mikirnya gitu. Cuma papanya selalu bilang, gak usah dipikir itu terlalu jauh, hadapi masalah yang ada. Jadi kalau ada masalah itu yang kita hadapi, kita cari solusinya gitu. Jadi kalau ada masalah sudah yang itu gak usah dipikir kata papanya. Kalau dipikir nanti saya yang stres, saya yang sakit papanya gitu. Betul. Dan gak bisa apa-apa juga gitu loh, maksudnya papanya gitu, dipikir pun gak bisa apa-apa, dibawa doa. Papanya selalu gitu. Kalau kamu pikir gitu, bawa doa saja gitu. Pasrah istilahnya. Kalau kayak gini memang harus kuat-kuat hati ya, Ma ya. Oke, nah kira-kira nih Ma, adakah ya ada momen kayak apa ya, kayak yang buat Mama ini merasa kuat untuk melewati ini? Kan ini udah David umur berapa Ma? 12. Maksudnya kan dari umur udah 12 tahun ini kan pasti ada satu momen, dua momen atau 1-2 momen kayak gitu kan, kayak ngerasa oh ternyata aku bisa melewati ini. Itu dari mana Ma? Kayak dari mamanya sendiri atau dari dukungan keluarga, dari suami. Selalu kita berdua sudah nerimo ya, dan pasrah dan berserah gitu Tuhan, itu aja. Dan dukungan keluarga besar juga nerima untuk kondisinya David tuh. Orang tua saya selalu bilang, ya itu salibmu, dia bilang gitu. Itu salibmu ya, kamu harus menjalani gitu. Siap. Berarti menurut Mama ini dukungan keluarga sangat penting ya, Ma? Iya, dan terutama dari saya enggak sendirian, suami juga ikut. Istilahnya bukan bantu, kita jalan berdua bersama. Iya. Gitu. Kalau saya sendiri mungkin saya enggak kuat. Karena kan mesti selain fokus untuk David kan saya juga mesti sadar saya juga orang tuanya Paul juga. Betul. Jadi tidak fokus ke David tok gitu loh. Itu mungkin bisa diceritakan Mah, ini kita dari tadi ngobrolin David ya, mungkin tapi bisa diceritakan dari mamanya sendiri apa yang buat David ini berbeda sama Paul. Maksudnya dari awal kok bisa tahu kalau berbedanya dari motoriknya kayak gitu. Maksudnya indikasi dari adik David sendiri kayak gitu. David kan ini kan lahir anak kembar. Iya. Ya, lahirnya kan prematur ya. Iya. Dan kalau untuk berat badan juga di bawah minimal Paul juga, tapi Paul sih tidak ada masalah untuk kesehatan. Kalau David dari dulu lahir juga ada masalah, sudah pakai paru-parunya belum berkembang dan dia pakai ventilator dan otomatis kalau lahir kembar tuh Paul sudah bisa tengkurap, dia belum. Paul sudah bisa begini, dia belum. Terus gitu saya sudah bawa ke dokter, sudah keliling ya dokter. Iya, baru banyak dokter ya, sudah keliling. Dan ada satu kata dokter tumbuh kembang anak di Surabaya, dia bilang gini, dari 80% anak yang prematur, berat badan di bawah minimal dan pakai ventilator, 80%-nya tuh bermasalah. David termasuk 20%, masalahnya ringan sekali. Jadi saya perlu disyukuri. Saya tuh sudah bersyukur gitu loh. Dengan kondisi David gini saya syukuri sudah. Oh ya sudah, saya syukur, bersyukur David itu masalahnya paling ringan, saya bilang gitu. 20% di antara 80%. Iya, saya bilang gitu. Jadi dari situ saya tidak pernah terpuruk gitu ya, apalagi saya juga berdua sama suami ya gitu loh, itu gitu aja. Dan seiring waktu saya fokusnya bukan untuk motoriknya aja, saya selalu mikirnya untuk mandiri dan juga untuk yang penting anak ini sehat, karena belakangan kan dia juga terganggu dengan kesehatannya. Yang penting anak ini sehat sudah, itu aja. Itu untuk untuk keistimewaannya David ini kalau boleh tahu terindikasi di apa ya, Mak? Maksudnya kayak kan ada anak ABK, maksudnya anak berkebutuhan kayak gitu, anak istimewa itu kan ada indikasi seperti Down syndrome dan lain-lain kayak gitu. Nah dari anak David sendiri, adik David sendiri ini
Ini pernah periksa darah dan dokter bilang tuh ADHD ringan. Itu ADHD ringan. Gitu ya. Waktu itu saya nggak mikir anak ini untuk apa ya, spesial apa enggak. Saya pikir anak karena bisa ngobrol dua arah. Iya. Awalnya saya pikir autis, tapi dia bisa ngobrol dua arah. Iya, soalnya kadang memang kalau autis memang susah untuk diajak ngobrol dua arah. Iya. Terus awalnya juga saya ngira waktu itu anak ini CP, cerebral palsy. Iya. Karena kaki kanan dan tangan kanannya nih lebih, kaki kanan kaku, tangan kanannya juga lebih lemah ya. Tapi saya sudah sempat tanya ke dokter, bukan waktu itu. Tapi akhirnya ke dokter Jakarta, dia bilang ada cerebral palsy tapi ringan. Ringan. Sempat ada ya, Ma? Iya, diagnosa itu tapi ringan. Terus pernah lagi karena dulu masih kecil, mungkin sekarang nggak kelihatan, dulu kepalanya David itu sama badannya tuh nggak imbang. Kepalanya lebih besar ya, maksudnya badannya kecil. Terus saya ke dokter Surabaya, dokter Koni, dia bilang ini pasti hidrosifalus. Kamu nggak curiga? Enggak. Sebagai dokter anak, iya, dokter anak yang lain bilang enggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Coba di MRI kontras. Sudah waktu itu masih umur berapa tahun ya? 2 tahun mungkin. Di MRI kontras enggak apa-apa. Puji Tuhan enggak apa-apa. Iya. Itu. Oh, sebelum di MRI ini sempat ke dokter Jakarta dulu, Ma, atau Enggak, dokter Jakarta Surabaya dulu. Oh, Surabaya dulu. Iya, dokter Jakarta tuh dari 2023, 2022 karena lingkar kepalanya David ini jadi badannya ini di bawah, kurva untuk anak itu di bawah, lingkar kepalanya di batas atas. Makanya curiga hidrosifalus. Tapi di MRI tidak apa-apa. Itu umur 2 tahun itu ya? 2 tahunan, saya lupa 2 tahun pas setahun sudah di MRI. Jadi anak ini sudah keluar masuk dokter gitu loh. Udah banyak dokter keliling. Sempat ke Singapura barang waktu itu masih umur berapa bulan karena kaku, saya takut tulangnya. Oke, tak bawa sampai di ronsen apa enggak apa-apa, cuma suruh terapi gitu di situ. Oh, nah pas itu kan berarti hitungannya itu Mama dari kecil udah tahu kalau David berbeda sampai udah dibawa ke Singapura. Iya. Nah, tapi di umur berapa yang David ini stuck, Mas? Soalnya kan kalau teman-teman tahu David ini memakai sepatu khusus ya, Ma. Iya. Nah, itu taunya di umur berapa, Ma? Maksudnya kan kalau dari kecil kita sudah aware, oh ini ternyata ada berbeda, tak bawa ke rumah sakit sini bilangnya nggak apa-apa. Itu dulu sudah pernah sepatu khusus waktu itu di Malang, pernah bikin di Malang, di tempat terapisnya itu dia pakai cuma 2 hari demam, nggak tahan, lepas pakai lagi, kasih kecil, masih playgroup mungkin, playgroup atau TKA, demam lagi, akhirnya saya nggak pernah pakai. Terus gitu yang untuk berat badan stuck ini bukan untuk urusan ke kaki ya, ke pencernaan. Karena waktu pandemi 2021 ya, 2021 mungkin ya, 2021. Iya, 2021 itu ya pandemi ya. Iya. Itu dia muntah-muntah dan sampai sakit kepala. Muntahnya itu tiba-tiba, bukan jadi wear terus begitu stop tidak apa-apa, saya pikir cuma masuk angin. Saya pikir tangannya masuk mulut kotor, saya bilang gitu kan. Belakangan tambah lama tambah konsisten, muntahnya tambah dekat dan sakit kepala. Saya pikir ada kanker di kepala. Saya ke dokter MRI itu enggak apa-apa. Akhirnya ke dokter gastro di Malang, enggak cocok. Akhirnya ke Surabaya. Akhirnya ini perawatan memang ada bisul di dalam kerongkongannya karena alergi berkepanjangan. Itu. Terus gitu diobati untuk pencernaan. Dari itu berat badannya dia menambah cepat karena sudah dirawat untuk pencernaan. Lah, terus untuk kakinya kan kita kan sudah keliling ya, terapi apa dari kecil gitu ya, keliling. Terus terakhir saya dapat info dari teman saya, coba ke Jakarta. Itu pas umur berapa itu, Ma? 2023 mungkin, tidak 2022. Berarti baru ya, Ma. Berarti sebelumnya David sendiri kalau jalan jinjit. Oh, jinjit. Iya. Nah itu Mama pernah kayak, oh ini kenapa ya kok anak ini jinjit kayak gitu? Saya anggap motoriknya lagi. Oh iya, soalnya dari awal udah tahu kalau seumpama motoriknya si David ini agak bermasalah. Iya, gitu ya. Bukan bermasalah sih. Iya, jadi baru pas tahu jinjit terus
dikasih temen info untuk ke Jakarta itu, Ma? Iya, jadi setahun Hitungnya baru ya, Ma? baru. Jadi sudah ini tahun ketiga ya, 2003, Iya, 2004, 2025. Iya. Tiap bulan 6 saya kan ke Jakarta kan lama sekalian ajak Paul, jadi saya jadwalkan selalu liburan panjang. Oh, pas liburan semester gitu ya, Ma? Iya, jadi tapi saya selalu membahasakan ke anak-anak saya, ini ke dokter sekalian berlibur. Oh, biar nggak stres banget Iya, ya kan, trafiknya. jadi saya kalau ke dokter saya anggap bukan ke dokter, Iya, jalan-jalan ya. jalan-jalan. Enggak gitu berat. Berarti baru pemasangan gitu itu kalau seumpama pemasangan sepatu khusus itu ada tahapannya gitu nggak, Ma? Diperiksa juga ya, diperiksa itu kan memang dokter medis itu kan dokter kids food ya, kids food untuk anak-anak gitu ya. Terus jadi dia diperiksa dan memang ya itu dia yang mendiagnosa kalau David ini CP tapi ringan, cerebral palsy tapi ringan. Kaku, ada kakunya. Iya. Memang saya sudah tahu dari kecil, tapi waktu itu kan kalau pengetahuan kita yang orang awam, kalau sipir kan kaku semua Iya, ya. takut ya, Ma ya. Kita kan nggak tahu ya, Iya. ada tingkatannya ternyata. Iya, ya, ternyata Ma. ada tingkatannya sih, nggak paham. Ya ampun. Berarti yang David ini, loh, itu untuk sepatu khususnya itu untuk seumur hidup atau? Ini bisa lepas tapi lama. Jadi ini kan dia kan sepatu khususnya ada 3. Sepatu besi itu, Iya. terus insole itu jadi sepatu biasa tapi dalemannya dari dokter itu insolnya, Soalnya beda. itu sama sepatu tidur. Kalau tidur juga dipakai sepatu, Ma? Iya, Sampai sekarang ya, Ma? sampai sekarang. Jadi istilahnya itu kan kakinya dia kan seharusnya kalau kita jejek itu kan lurus Iya, gini ya. iya. Dia yang kanan tuh, yang telapak tuh ngadep gini. Jadi karena anak ini ada CP-nya, jadi secara gak langsung untuk merintah otak yang betul posisi kaki tuh gini gitu loh. Makanya pakai sepatu tidur. Oh, berarti full ya, Mas? Hitungannya 1 hari full dia pakai sepatu? Kalau pulang sekolah karena seharusnya dokter gitu, Iya. tapi karena saya kasihan untuk di rumah tidak pakai sepatu kecuali tidur. Tidur. Iya. Oh ya, berarti kan kalau ini kan David ini sekolahnya di Anafa ya. Iya, betul. Jadi nanti di Anafa itu kebetulan David suka sering pakai sepatunya. Iya, betul. Nah, nanti kalau pulang dari Anafa baru dilepas. Lepas. Tidur baru dipakai kayak gitu. Tidur malam mau dipakai lagi. Tapi sepatu tidur khusus jadi lain. Ada lagi ya? Ada lagi. Jadi tidak bisa untuk jalan. Memang untuk tidur. Karena licin. Iya. Iya. Baru pagi dia Kadang-kadang subuh dia sudah lepas sendiri sih. muter tidurnya. Iya. Gitu. Kalau dari Davidnya ada kayak nggak, Ma? Kayak, Ma, aku kok beda ya kayak gitu. Persis ngomong itu sih enggak. Dia bilang, pingin Kak Koko pingin ikut lomba begini, Iya. lomba itu, pingin kan sebelumnya David kan di sekolah umum waktu Iya, playgroup sampai iya. TK, terus istilahnya untuk setelah COVID kok perkembangannya begini, dan saya dikenalkan ke teacher Ayu Anafa, akhirnya saya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya pindahkan ke Anafa, dan saya lihat saya ini kuncinya bukan untuk akademik ya. Iya, yang penting sekali lagi. David ini Bisa senang mandiri. Oh, seneng. Oh, Mama berpikirnya David seneng ya? seneng di Anafa itu bisa mandiri dan seneng. Memang mandiri kan butuh bertahap ya. Iya, jangka panjang juga. Iya, tapi yang penting dia happy di sekolah itu. Dia suka sekali. Padahal sebelumnya dia kalau libur dia lebih suka rumah, karena memang dia tuh seperti perangkul lah ke saya. Iya. Saya kemana dia Iya. ikut gitu loh. Memang kan yang ngurus dari bayi kan selain suami yang bantu, saya sendiri full gitu loh. Tuh, jadi dia nempel gitu sama saya. Berarti pas di sekolah umum itu David masih, tapi kan hitungannya kalau di Anafa kan anak-anak dikit ya, Ma? Tapi dia happy. Happy banget ya berarti. Happy sekali. Apalagi kalau ada acara nginep di sekolah, dia mau. Oh, aduh. Padahal dia tidak pernah loh untuk lepas sama orang tua sama saya nginep. Awalnya saya sudah ngomong ke teacher awal pertama nginep. Iya. Teacher kalau jam berapapun David minta pulang, saya telepon aja. Oh iya Ma, iya, tapi enggak.
Ya ampun. Baru pertama kali di Anava dia mau pisah, tidur tanpa mamasnya. Tanpa mamanya. Tanpa mama saya, Iya. mama banget gitu ya. Pol. Berarti kalau dari Davidnya sendiri kalau ngobrol, oh kenapa aku beda tuh nggak pernah ya Ma? Cuma Enggak. kayak aku Pingin pengen Koko. kayak Koko Iya. gitu ya. Dia bilang, David ini kenapa kok di sekolah khusus? Pernah sempet gitu. David ini, kamu kan biar ke sekolah khusus kenapa? Karena muridnya sedikit jadi gurunya lebih fokus David. Saya bilang Iya, gitu. betul. Saya bilang gitu. Iya. Oh gitu mah. Jadi bukan karena David bodoh. Dia bilang gitu. Sempat berpikir kayak gitu Iya, ya David gitu. Ma, ya? Terus enggak, kamu bukan bodoh karena kamu enggak mau belajar. Saya bilang gitu, iya. kamu tuh pintar tapi enggak mau belajar. Emang kalau bahas David ini nggak ada habisnya ya. Nah, terus habis gitu kalau dari Davidnya sendiri tuh mah kayak pernah minder gitu nggak mah? Selain dari Kokonya ya, maksudnya Mungkin iya, tapi mungkin dia enggak ngomong ya. jadi selama ini dia enjoy untuk menjalani hidupnya kayak gitu. Iya, cuma dia David kepingin sekolah umum kayak Kokoma, pingin sekolah ini kan. Kalau saya bahas-bahas sekolah sama Iya. Kokonya itu dia langsung nyebut pingin sekolah di Waing lah, pingin sekolah di Sinlui Iya, lah, pingin iya. sekolah, Ya ampun, semuanya banyak disebut sekali ya. dah gitu. Pengen jadi dokter juga iya, dia. itu pingin jadi dokter apa gitu. Kadang ngomong pingin jadi guru di Anava. Dia Ya bilang gitu. ampun. Ya Teacher Ayu nanti rekrut David ya. Oh, berarti apa ya, dari mengenal dan menerima anak ini kayaknya dari orang tuanya dulu ya Ma. Kalau orang tuanya sudah siap dan menerima, pasti anaknya juga Iya. siap nggak sih Iya, Ma? Kayak kuncinya gitu ya. orang tuanya ya. Iya pasti ya gitu Iya. ya Ma. Saya kalau seumpama orang tuanya rungsing, pasti kan anaknya kayak Iya. ngerasa nggak enjoy dan nyaman dengan betul hidupnya betul. gitu ya. Karena saya selalu ada acara keluarga, David selalu saya libatkan. Saya selalu ajak. Jadi nggak pernah saya hanya apanya sama Kokonya aja apa gitu, saya selalu ajak. Jadi walaupun Kokonya misalnya ada lomba apa, saya selalu libatkan dia untuk saya ajak untuk dia. Ayo nonton Koko apa, walaupun kadang dia tidak bisa diem ribut. Saya bilang jangan ribut. Iya, memang David ada jadinya. Iya. Oh berarti ya itu ya Ma, kuncinya dari orang Iya, tua ya. betul betul. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Mah, tadi Mama kan bilang kalau dukungan dari suami itu penting. Kalau dukungan dari keluarga sendiri, Mama gimana? Keluarga saya nerima. Nerima. Jadi saya kalau apa namanya, kadang namanya ya sebagai orang tua anak spesial tuh ya, Iya, betul, kadang anak istimewa. itu kadang tuh ada capeknya ya, Iya. gitu ya. Jadi seperti apa ya, bahasa kasarnya itu tidak ada me time ya. Iya. Karena kalau tapi saya tak pikir-pikir. Saya kadang ngeluh ke mama saya gitu, duh David gini-gini. Ya sudah, itu salibmu, kamu Iya. mesti jalani. Bersyukur kamu masih bisa bawa David, kalau misalkan kalau sakit Iya. apa terus-terusan gitu, bersyukur masih kamu bisa bawa ke dokter. Betul. Jadi mama saya tuh selalu melihat positifnya aja, gitu loh. Positifnya kamu masih bisa bawa ke dokter. Apa ada anak lain mungkin sakit gak bisa bawa ke dokter, gitu. Kayak gitu, harus disyukuri gitu loh gitu. Iya berarti kalau dari keluarga sendiri semuanya Nerima. David sendiri ya. Iya. Jadi kadang saya mikir kalau saya capek apa, ya sudah saya me time-nya waktu David sekolah. Saya David sekolah, saya me time-nya gitu. Ditinggal gitu ya Ma ya. Dan David sekolah kan. Iya. Itu. Berarti ini Davidnya sendiri juga menerima dia seperti itu karena Iya. dari keluarganya sendiri ya Ma. Iya. Jadi kalau sudah pulang itu sudah apapun dia di mana, saya selalu ikuti dia sudah. Oh. Gitu. Ma bobo keloni apa ya sudah, kata papanya sama papa juga mau bobo. Enggak, mama sudah. Mama semua harus ada mama gitu Iya. ya. Oke, mungkin Mama bisa ngasih sedikit pesan buat orang tua di luar sana yang ada yang masih belum menerima seperti itu. Apa yang bisa Mama kasih untuk orang-orang tua di luar sana kayak gitu Ma? Mungkin tidak gampang ya ngomong Iya. gitu ya. Iya, betul. Tidak gampang ya, tapi yang saya percaya sama suami saya itu, anak itu kan titipan dari Tuhan.
Betul. Ya, itu Iya, titipan. Jadi kita sudah dititipi sama Tuhan, itu kita harus gimana kita harus kasih sayang. Selain kasih sayang juga kalau memang ada masalah apapun kita berusaha semaksimal mungkin itu sebisa kita itu. Iya. Jadi ya semampu kita sudah itu. Sampai batasnya kita sudah Sampai batas kemampuan kita. Iya, itu. Kalau bisa diusahakan kita usahakan. iya Kayak betul. gitu, betul Iya, ya, Ma. dan saya sama suami saya percaya Tuhan tuh tidak mungkin memberi kita cobaan melebihi kemampuan kita. Betul, betul. Gitu. Iya. Berarti kalau saya punya anak seperti anak spesial itu berarti Tuhan tahu kalau saya sama suami saya itu kuat, Iya, bisa mampu ya, mampu itu. Oke, iya. Dari sini kita belajar kalau seumpama anak itu kuat ketika keluarga bisa menerima Betul. dan percaya dengan anak itu sendiri, kayak Iya, gitu ya, Ma. iya. Kayak David sebelumnya kan David gak mungkin sekuat ini kalau dari orang tuanya juga nggak kuat, kayak gitu Iya. ya, Ma. Oke. Episode yang pertama ini kita awali dengan Mama David dengan cerita yang luar biasa. Mungkin nanti kita tampilkan foto David ya, Ma, nanti Iya. di akhir ini ya, Kak. Iya. Oke. Dari pengalaman Mama kita belajar bahwa menerima anak dengan cinta dan perjalanan penuh keberanian bukan berarti tanpa air mata. Pasti Iya. pasti ada terseok-seoknya ya, Ma. Pasti. Pasti kayak gitu ya. Tapi selalu ada harapan yang tumbuh di baliknya. Untuk para pendengar Parent Care di rumah, semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang tua punya waktunya sendiri untuk menerima, memahami, dan tumbuh bersama anak-anak istimewanya. Kayak gitu ya, Iya. Maya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Parent Care Podcast, menguatkan hati, menumbuhkan harapan. See you. Iya, makasih.